Halo guys, di sini Mimin akan membahas spoiler alur cerita Battle Through the Heavens Season 5 versi novel. Mohon maaf jika ada beberapa yang berbeda karena ini masih dalam versi novel. Oke, langsung ke ceritanya saja. Teriakan dingin Han Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh memecahkan atmosfer kaku di wilayah ini. Para ahli dari Lembah Api Iblis dan Sekte Kaisar Hitam melepaskan niat membunuh yang menggetarkan jiwa mereka pada saat ini. Tatapan mereka gelap saat mereka memelototi kelompok Xiaoyan. Selain itu, kedua belah pihak bahkan mengambil kesempatan untuk memisahkan sebagian ahli mereka untuk mengusir ahli dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan yang telah muncul di langit. Para ahli dari Lembah Api Iblis dan Sekte Kaisar Hitam yang tersisa kali ini adalah kekuatan inti dalam faksi mereka. Kekuatan individu mereka semuanya cukup hebat. Jika seseorang membicarakan situasi di tempat ini, tampaknya mereka sedikit lebih kuat dari gerbang Xiao dan ahli Akademi Jianan. Oleh karena itu, meskipun telah mengirim beberapa ahli untuk menangani kelompok Xiaoli, jumlah ahli yang tersisa masih jauh melebihi kelompok 4 orang Xiaoyan. Selain itu, semua aura mereka bagus dan berlarut-larut. Jelas, mereka adalah elit di antara kelompok tersebut. Beberapa kata dipertukarkan ketika kelompok yang telah pergi untuk memblokir kelompok Xiaoli bertabrakan dengan yang terakhir sebelum kedua belah pihak langsung meletus menjadi pertempuran yang kacau. Riak Doki yang kuat yang berisi niat membunuh yang gelap dan dingin menciptakan kembang api energi yang indah dengan suara ledakan yang dalam dan rendah di langit. Senyum dingin muncul di sudut mulut Han Feng saat dia menyaksikan pertempuran sengit yang meletus di langit. Tatapannya segera beralih ke kelompok 4 orang Xiaoyan saat dia dengan lemah berkata, "Ini adalah wilayah dari Sekte Kaisar Hitam. Itu tidak menguntungkan kamu dengan menyeret-nyeret sesuatu. Oleh karena itu, kamu harus menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Dengan cara ini, aku mungkin masih membiarkan kalian semua pergi." Kamu benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu terlepas dari karakter kamu. Sepertinya kamu tidak memiliki banyak harapan untuk menelan kami. Xiaoyan tertawa pelan. Tatapannya melirik para ahli dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan yang telah dihentikan. Tetapi wajahnya tidak tampak terlalu khawatir. Han Feng dan Mo Tianxing telah merencanakan untuk mengumpulkan kekuatan inti mereka untuk menghadapi mereka berempat. Oleh karena itu, orang-orang yang pergi untuk menghentikan kelompok Xiaoli tidak terlalu kuat. Kelompok ini tidak hanya tidak berada di atas angin dalam pertempuran ini, tetapi juga sedikit dirugikan. Tampaknya mereka tidak akan bisa lama-lama memblokir. Tentu saja, Xiaoyan sendiri secara alami tidak menaruh harapan pada kelompok Xiaoli. Bagian krusial dari pertempuran ini masih berada di pihak mereka berempat. Jika kecelakaan terjadi pada mereka, para ahli dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan tidak akan memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Senyum di sudut mulut Han Feng menjadi lebih padat di hadapan tawa lembut Xiaoyan. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang karakter yang terakhir, dan tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan dengan mudah menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Dia segera menjadi terlalu malas untuk bertukar kata-kata yang tidak perlu. Setelah bertukar pandangan sekilas dengan Mo Tianxing, Han Feng menganggukkan kepalanya. "Fang Yan, kamu akan memimpin tetua kedua dan ketiga untuk menangani Xiaoyan. Dengan kombinasi kamu bertiga, kemungkinan kamu bahkan hampir bisa bertarung melawan Douzong. Ini seharusnya tidak menjadi masalah, bukan?" Han Feng menoleh dan berbicara kepada tetua pertama Fang Yan yang berambut merah dengan suara yang dalam. Fang Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, "Tuan, tolong diyakinkan bahwa diriku yang dulu pasti akan merebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva," ucap Fang Yan. "Jangan ceroboh, anak kecil ini memiliki beberapa keterampilan Dou yang sangat kuat. Saat itu, aku menderita kerugian besar terhadapnya." Han Feng mengerutkan kening dan mengingatkan. Fang Yan tersenyum sekali lagi dan mengangguk. Dia secara alami telah mendengar cukup banyak rumor tentang Xiaoyan. Hasil pertempuran yang terakhir di wilayah sudut hitam saat itu adalah sesuatu yang telah dia dengar berkali-kali. Oleh karena itu, hatinya secara alami tidak akan diremehkan. Namun, jika dia bergandengan tangan dengan dua tetua Lembah Api Iblis, dia masih memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengan Xiaoyan. Bagaimanapun, kekuatan keduanya dekat dengan puncak kelas Do Huang. Apalagi,
Mereka bekerja sama dengan baik. Dengan ketiganya, peluang kemenangan melawan Xiao Yan, yang hanya bintang 4 Do Huang, harus di atas 60%. Aku dan Penatua Qi akan menangani gadis kecil berambut ungu itu. Moya tertawa di belakang Mo Tianxing. Mo Tianxing mengangguk secara acak. Dia tidak mengeluarkan pengingat apapun. Jika Moya dan Qisan bergandengan tangan, hampir tidak akan ada orang yang cocok untuk mereka di kelas Do Huang. Seharusnya tidak menjadi masalah jika berurusan dengan seorang gadis kecil. Meskipun dia tahu bahwa gadis kecil berambut ungu ini agak aneh. Ayo serang. Jangan tunda lagi. Han Feng dengan lembut melambaikan tangannya, dan berbicara dengan suara samar. Aura dingin dan kuat tiba-tiba melonjak dari tubuh Han Feng setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Di bawah aura gemetar ini, orang bisa melihat bahwa beberapa awan gelap tiba-tiba mulai berkumpul di langit cerah. Dalam sekejap, sinar matahari hangat yang tersebar dari langit diisolasi. Jubah abu-abu Han Feng berkibar tertiup angin liar sementara kemerahan cerah secara bertahap melonjak di matanya. Tatapan gelapnya tertuju pada Suqian. Orang tua, kita belum bertemu selama beberapa tahun. Hari ini, izinkan aku untuk melihat apakah kamu masih seperti dulu. Ekspresi Suqian tidak berubah sedikit pun saat dia merasakan auranya dikunci oleh Han Feng. Tubuhnya bergerak dan dia perlahan terbang keluar. Dia segera berhenti tidak jauh dari Han Feng dan dengan lemah berkata, "Tidak disangka bahwa Kaisar Pil yang mengguncang wilayah sudut hitam saat itu benar-benar berubah menjadi keadaan yang bukan manusia ataupun hantu. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang telah kamu gunakan untuk berubah menjadi penampilan lama kamu setelah menempati tubuh orang lain, saat ini kamu tidak memiliki sikap yang sama dari saat kamu menjadi Kaisar Pil." Kata-kata Suqian menyebabkan ekspresi Han Feng langsung berubah menjadi gelap dan serius. Menjadi keadaan yang bukan manusia atau hantu ini telah menjadi duri di hatinya. Dia segera mengatupkan giginya dan menjawab dengan sikap buas. "Kamu orang tua yang tidak akan mati. Alasan saya berakhir dengan cara ini adalah semua berkat kalian semua. Selama aku, Han Feng masih hidup, aku tidak akan membiarkan kalian semua hidup dalam damai." Han Feng pada dasarnya meraung di akhir. Niat membunuh menutupi wajahnya dan energi ilusi yang agak kuat melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Tubuhnya bergerak dan dalam sekejap, dia muncul di depan Suqian dengan cara seperti hantu. Angin panas membawa kekuatan ledakan yang menakutkan saat itu dengan kejam menghantam dada yang terakhir. Udara terdistorsi di mana angin telapak tangan Han Feng lewat. Bahkan udara tak terlihat robek olehnya sampai sebuah busur terbentuk tepat di atas kepalan tangan Han Feng. Ekspresi Suqian berubah saat dia merasakan angin tinju Han Feng. Lengan bajunya akhirnya menjadi sekeras logam. Mereka membawa angin sedingin es yang bertabrakan dengan tinju Han Feng. Angin berputar menyapu dan mengeluarkan suara mendesis di langit saat kepalan tangan dan lengan baju melakukan kontak. Han Feng dan Suqian mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa. Tubuh mereka langsung menyala. Sekali lagi, mereka saling menerkam dengan kejam seperti harimau buas yang telah turun dari gunung dan telah terjerat. Gelombang kekuatan yang mengejutkan dan ledakan energi terdengar. Kilatan dingin melintas di mata tetua pertama Han Feng dan kedua tetua ketika mereka melihat Suqian dan Han Feng turun ke pertempuran yang intens. Segera, tatapan mereka beralih ke Xiao Yan dan tertawa dingin. Ketiga orang itu membentuk segitiga dan perlahan mendekati yang terakhir. Mata dokter peri kecil berputar saat melihat tindakan Fang Yan. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, sesosok manusia melintas di depannya. Mo Tianxing tersenyum saat muncul. "Lawanmu adalah aku. Jangan teralihkan karena orang lain." Mata dokter peri kecil melirik Mo Tianxing dengan acuh tak acuh. Mulut kecilnya yang halus terangkat menjadi lengkungan yang aneh. Benang kabut ungu keabu-abuan diam-diam merembes keluar dari pakaiannya. Fang Yan dan dua lainnya sudah mengepung Xiao Yan sementara Mo Tianxing memblokir dokter peri kecil. Ketika Fang Yan melihat sikap tenang Xiao Yan dengan tangan disilangkan di dada, dia tanpa sadar tertawa. "Aku sudah lama mendengar tentang sikap mengesankan kepala Xiao di daerah sudut hitam saat itu. Bertemu dengan kamu sekarang, aku dapat mengatakan bahwa pahlawan yang muncul kebanyakan masih muda. Namun, kami bertiga orang tua akan menyinggung perasaanmu hari ini." Meskipun wajah Fang Yan ramah, tidak ada sedikit pun senyum di matanya.
Hanya perasaan dingin dan niat membunuh yang kuat yang hadir. Xiao Yan hanya melirik Fang Yan secara acak di hadapan kata-katanya. Dia merentangkan tangannya saat dia meregangkan pinggangnya yang malas. Dia mengepalkan tinjunya dan penguasa Suan berat yang sangat besar melintas dan muncul. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Hanya dengan mengandalkan mulut saja tidaklah cukup jika kamu ingin merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari aku." Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi tajam saat penguasa beratnya diam-diam bergerak bersamanya. Itu membawa angin bertekanan panas karena berayun dengan keras di belakangnya tanpa Xiao Yan menoleh. Suara logam yang jelas meledak di belakang Xiao Yan. Segera, sosok hitam mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya. Tangannya yang memegang pisau besar bergetar sementara tatapannya menatap punggung Xiao Yan dengan ekspresi serius. Tetua lembah api iblis kedua ini tidak mengharapkan reaksi Xiao Yan menjadi sekuat ini. Lagi pula, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Taktik serangan diam-diam semacam ini tidak berguna untukku. Lembah api iblismu tidak benar-benar mengandalkan ini untuk bertahan hidup di wilayah sudut hitam, bukan? Setelah memaksa tetua lembah api iblis itu kembali dengan serangan acak, Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum kepada tetua pertama Fang Yan. Dia memperlihatkan gigi putihnya yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Aku sering mendengar bahwa lidah silet kepala Xiao tidak kalah dengan kekuatan bertarungnya. Setelah bertemu dengan kamu, aku melihat bahwa kamu memenuhi reputasi kamu. Fang Yan tersenyum mengejek. Segera, senyuman di wajahnya secara bertahap berubah menjadi gelap dan dingin sementara dia perlahan berkata, "Aku mendengar bahwa kepala Xiao memiliki api surgawi. Aku yang dulu benar-benar ingin tahu apakah api surgawi buatan manusia yang dibuat oleh lembah api iblisku mampu dibandingkan dengan api surgawi milikmu." Fang Yan tiba-tiba berteriak keras setelah suaranya terdengar. Tetua kedua, tetua ketiga, tetua kedua dan ketik. Dari lembah api iblis segera menanggapi ketika mereka mendengar teriakan Fang Yan. Tubuh mereka segera mundur dari jarak dekat. Setelah itu, segel tangan mereka dengan cepat bergerak. 3 api pucat keabu-abuan tiba-tiba melengkung dan keluar dari tubuh mereka. Segera, nyala api mulai bereaksi satu sama lain. Sesaat kemudian, mereka melarikan diri dari tuan rumah dan terbang keluar. Akhirnya, mereka diaglomerasi bersama di tengah dari 3 individu. Dalam waktu setengah menit setelah 3 warna pucat keabu-abuan bergabung, api surgawi coklat keabu-abuan perlahan naik ke langit. Suhu tempat ini tiba-tiba naik mengikuti kemunculan gugusan api berwarna coklat keabu-abuan. Bahkan ruang di sekitar nyala api itu mulai menunjukkan tanda-tanda terdistorsi. Suhu nyala api jenis ini tampaknya sangat dekat dengan derajat api surgawi. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mempelajari kumpulan warna coklat keabu-abuan dalam nyala api. Kejutan melintas di matanya dan dia bergumam dengan minat. Inikah yang disebut keterampilan penciptaan api?